Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue Leo Morrison Pada 9. Apa kabar teman-teman? Gue harap semua kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini memang eventnya boleh dikatakan event tahu bulat gitu ya, dadakan gitu. Kenapa? Karena memang gue akan unboxing bareng kalian, yaitu ini dia barangnya. Nanti kita buka sama-sama. Yang pasti tema kali ini adalah Bicoloratum versus Bumei gitu ya. Banyak orang yang kalau lihat sepintas kayaknya sama deh ya. Karena gue pribadi gitu ya teman-temannya, gue pribadi tuh ketika awal-awal gue miara tarantula, itu gue salah bedain loh, serius nih, gue pikir itu Bumei ya, ternyata Bicoloratum gitu ya. Jadi sepintas tentang spesies yang akan kita bahas hari ini dan akan gue unboxing adalah Aponopelma bicoloratum, atau common name-nya adalah Mexican bloodleg gitu ya, kaki darah, bloodleg. Sedangkan pembandingnya atau yang mau gue compare adalah dengan Brachypelma Bumei atau kita kenal sebagai Mexican fireleg gitu ya. Secara spesifik bedanya apa? Karena kalau memang kita lihat secara sepintas mirip banget gitu ya. Oke, sebelumnya gue akan launch dulu nih teman-teman untuk pollingnya gitu ya. Jadi gue akan ada polling, teman-teman silahkan milih mana yang lebih suka gitu ya. Kalian prefer Bumei atau Bicoloratum? Oke, harusnya pollingnya udah kelihatan sekarang di layar teman-teman. Ya, itu dia pollingnya. Kalian lebih suka mana sih, Bicoloratum atau Bumei? Oke, sambil kita nunggu pollingnya diisi, mari kita unboxing dulu. Let's go. Oke, ini masih belum kebuka, segel semua. Oke, gue buka ya. Jadi gue dapat Bicoloratum ini dari Lapak Kaki 8 gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada kenal gitu ya, Lapak Kaki 8 itu adalah seller handal terpercaya. Dan fun fact teman-teman, tarantula pertama gue di 2018 ketika gue mulai miara tarantula adalah dari Lapak Kaki 8 gitu ya, Rosea, Grammophila rosea, dan gue menang. Dan ternyata gue cukup beruntung, gue dapet Rosea gitu ya. Oke. Vicky Daku bukan atlet pertarantulaan, ya nggak apa-apa juga sih, nggak disalahin juga. Oke, gue dapat stiker ya, Lapak Kaki 8. Terus ini yang membedakan seller pro nih ya. Men, dapat guidance men tuh ya kan. Jadi kalau misalnya kayak ada teman-teman kayak Vicky bukan atlet pertarantulaan, nggak apa-apa, nih ada petunjuknya ya kan. Cara pemakaian ya kan, sesuaikan wadah, ada media perawatannya harus pakai apa, isinya seberapa banyak kokopitnya, gimana cara mindahinnya, macam-macam ya. Ini keren banget gitu ya. Jadi ini salah satu, gue juga waktu pertama kali dapat menang Grammophila rosea ketika gue awal banget miara tarantula. Dan Grammophila rosea itu adalah tarantula pertama gue ketika gue mulai hobi ini. Gue juga dapat kayak gini dan ini ngebantu banget teman-teman. Oke, Lapak Kaki 8. Oke, kita lanjut ke paketnya. Ini gue dikasih abon sapi, bukan, ini kokopitnya men, substrate. Oke, kita singkirkan dulu. Terus terakhir tentunya adalah Bicoloratumnya. Oke, udah kelihatan pantatnya tuh. Oke, sisanya ini ucel-ucelan ya, nggak ada lagi, habis, kosong. Dia dalamnya pakai styrofoam box gini men, tuh ya. Jadi seperti itu packingnya, cakep. Oke, sekarang kita akan buka Bicoloratumnya. Ini di lem nggak? Oh nggak. Gue taruh sini dulu pisaunya. Langsung aja. Dan itu dia. Cakep. Guys, ini cakep guys. Oh ya, Bicoloratum ini sendiri dia adalah spesies yang boleh dikatakan cocok untuk beginner ya, karena dia kalem. Lihat nih, gue baru unboxing loh, dan langsung slow aja dia gitu ya di tangan gue. Keren ya. Oke, warnanya tuh beda sama Bumei. Nah, ini yang gue mau kasih lihat teman-teman, kita komparasinya gimana nanti sama Bumei. Gue kebetulan ada Bumei, tapi kebetulan yang ini adalah Bicoloratum sekali lagi. Oke, gue udah siapin tadi sambil kita mau live gitu ya, gue ada enclose bekasnya Okerty. Jadi Okerty-nya gue pindahin, gue rehouse. Sekarang enclose Okerty-nya gue mau kasih buat si Bicoloratum. Oke, bentar dulu beb. Ya, dia tetap manjat-manjat dong. Ya udahlah, gue langsung aja. Oke, ini enclose-nya Bumei nanti. Dia masih di sini men. Oke, sekarang gue kasih lihat, ini adalah enclose yang udah gue siapin buat si Bicoloratum. Tadi gue naruh tanahnya di mana ya kokopit gue? Oh, tuh dia. Oke, jadi untuk Bicoloratum ini saking kalemnya guys, dia stay aja gitu tangan gue. Oke, nah teman-teman lihat ya. Oke, jadi dia ada hiding cave tengkorak T-Rex gitu ya, ada fake plant. Ini ada water dish-nya di pojok, teman-teman bisa lihat. Ya, ini tanahnya, gue bakal tambahin lagi tanahnya sedikit karena gue pengen bikin ini agak lebih tinggi. Oke, meanwhile dia masih di sini. Kalem banget ya, asli ini docile banget men. Ya, dia jinak banget gitu ya, maksudnya dia nggak ada yang skittish atau bahkan defensif, tuh jauh dari hal-hal itu. Itu dia bahkan jangan terlalu naik, ntar gue susah mindahin lu. Tuh ya, dan dia bahkan nggak ngebolt gitu ya, nggak ngebolt yang istilahnya langsung sprint atau apa gitu yang bikin lu panik. Enggak, dia beneran docile dong. Ya, betul, fake chill banget asli. Gila,
This one got some attitude ya. Chill. Oke. Meanwhile tadi gue bilang gue mau tambahin kokopit. Jadi ini gue udah siapin. Ini kokopit yang kemarin sih by the way gitu ya, yang kering. Oke, gue tambahin. Ini gue jadi kayak akrobat nih, satu tangan nih gara-gara dia nggak mau turun. Salah gue juga sih langsung handling, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Hand clue-nya sengaja gue siapin agak gedean dikit, is oke lah ya, daripada dia sempit-sempitan. Oke, ini gue ratain di belakang dan pun kalau gue mau, gue bisa tambahin hiding cave. Sini. Pindah dulu ya, susah pakai tangan. Hiding cave kayak gini teman-teman, gue bisa taruh misalnya di pojok gitu ya. Ini kan kalau hiding cave segini, tarantulanya segini masih masuk lah ya gitu ya. Jadi hiding cave juga jangan kekecilan gitu. Oke, anggaplah kayak gini gue udah setting semuanya dan ini langsung gue taruh, masukin. Dah. Oke, Bicoloratum is in the house. Mana dia? Lah, udah masuk ke dalam. Udah turun guys. Dia langsung cari tempat umpetan guys. Nih, mumpung dia lagi naik. Is in the house ya kan. Ya, infonya jadi kayak kelihatannya gede banget ya. Dianya kayak mumil banget masih ya. Mungkin nanti gue pikirkan untuk cari yang lebih kecil, tapi meanwhile ini kelihatannya keren. Oke. Nah, tadi teman-teman udah lihat warnanya gitu ya, bahwa dia warnanya sesuai common name-nya gitu, bahwa kan common name tadi gue bilang adalah blood lake atau kaki darah, sedangkan yang gue bilang mirip adalah si Brachyphylla sama Buhmei. Apa aja miripannya atau seberapa mirip sih gitu ya. Ini gue tutup dulu. Oke. Sayangnya saat ini gue nggak punya Buhmei yang kecil teman-teman. Jadi gue punya Buhmei-nya yang udah adult, udah full grown gitu ya, udah adult. Gedenya jadi agak jauh deh ya. Ini kelihatan nggak tuh? Gedenya sih, gue keluarin aja lah, udah lah ya kan buat teman-teman di sini. Jadi gue saat ini nggak punya Buhmei yang seukuran sehingga kelihatannya kayak gampang banget nih buat kasih lihat perbedaannya. Padahal kalau dia ukurannya sama teman-teman, mungkin bakal banyak yang susah bedainnya gitu ya, antara si Buhmei sama Bicoloratum tuh yang mana. By the way, gue selalu pakai pokstick untuk ngecek temperamen si tarantulanya lagi mau digangguin apa enggak. Tapi demi kalian, tarantula ini harus mau diganggu. Oke, biasanya kayak gini, gue kasih tangan gue supaya dia maju ke tangan. Oke, ntar, ayo dong. Tumben lagi tidak mau. Oke, biasanya kalau memang dia nggak terlalu gimana, gue serok bawahnya dan jangan ngebolt. Nah, ini bedanya ya. Jadi Buhmei itu kadang lebih skitis, men. Dia langsung kayak, wow, yang panik gimana gitu kalau mau di handling. Padahal ntar kalau udah ini udah kalem. Jadi gue punyanya Buhmei-nya kebetulan jauh lebih gede, teman-teman. Ya, tapi kalau lu lihat warnanya, lihat deh. Sepintas mirip banget kan? Itu kan dia punya warna kaki. Soalnya Buhmei gue yang ini udah tua. Jadi udah agak hitam. Kalau teman-teman lihat apa yang makanya gue bilang tadi, yang kalau memang Buhmei-nya itu size-nya lagi kurang lebih sama dengan Bicoloratum tadi gitu ya, Aponopelma bicoloratum, itu hampir susah bedainnya gitu ya secara sepintas. Tapi sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang benar-benar real selain istilahnya tadi yang gue bilang selain mungkin warnanya gitu kan? Warnanya kan ini lebih merahnya lebih nyala gitu ya, lebih bright gitu, sedangkan si Buhmei tadi lebih soft kayak model merah-merah apa ya kalau kayak gitu ya, merahnya kayak merah-merah salem gitu. Kalau yang Buhmei ini sebenarnya kalau dia habis molting kemarin tuh merahnya nyala, men, merahnya nyala. Oke, nah sebenarnya perbedaan kalau benar-benar secara detail kita perhatiin itu ada di kaputnya. Kaput itu adalah bagian dari cephalothorax atau boleh dikatakan kepalanya gitu ya, kepalanya si Bicoloratum itu dia lebih slightly lebih tinggi gitu ya. Jadi agak lebih tinggi, sedangkan si Buhmei ini di cephalothoraxnya atau kaputnya itu di bagian kepalanya itu dia agak lebih flat, agak lebih rata. Oke, ini teman-teman hati-hati kalau lagi handling kayak gini, dia bisa jatuh dan bisa rupture, abdomennya bisa pecah. Jadi kalau lagi handling please harus penuh dengan waspada juga gitu ya, jangan sampai terjadi musibah yang kita tidak inginkan. Oke, jadi di bagian kaputnya tadi nih, bagian sininya nih, kalau si Buhmei ini dia lebih flat ya, sedangkan si Bicoloratum dia agak lebih nonjol gitu. Itu untuk secara fisik. Terus secara bisa lihat juga di Chelicerae-nya. Chelicerae adalah bagian dari rahang gitu ya. Dari rahang si tarantula. Jadi karena kaputnya si Bicoloratum lebih tinggi sehingga bagian Chelicerae-nya atau kan rahang itu ada taring ya, taring yang kerasnya sama yang kayak dua jari pendeknya yang tempat si taring itu bertumbuh gitu ya. Jadi dari kalau teman-teman perhatiin anatomi tarantula gitu kan, dia punya 4 kaki, sepasang pedipalp. Ya, pedipalp itu kayak tangan kecil lebih pendek. Nah, terus di rahangnya itu kan dia ada bulu-bulunya lagi gitu ya, baru abis itu rahang taringnya. Nah,
bulu-bulu itu yang tempat kayak kaki tadi itu, yang dipasang dua mulutnya itu disebut chelicerae gitu ya kalau yang nggak tahu. Jadi chelicerae itu bagian dari taringnya tapi bukan taring gitu ya, bukan fangnya. It's not the fang, it's just something that the fangnya itu nempel di situ itu fangnya. Oke. Chelicerae-nya si bicoloratum itu juga slightly bigger gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi kaputnya juga dia lebih naik gitu kan, lebih tinggi dikit. Sedangkan si buhmei sekali lagi untuk kaput dan cephalothoraxnya dia lebih flat. Oke, terus perbedaan size juga teman-teman. Size-nya ini kalau kayak buhmei gini nih, dia udah 15 cm lebih nih. Ya, 15-an 16 lah kurang lebih lah. Sedangkan bicoloratum teman-teman nggak bisa segede itu. Bicoloratum itu at least female-nya paling cuman di kisaran 12-an. Ya mungkin segituan ya, 11-12 kali ya. Jadi boleh katakan kecil. Mirip-mirip kayak misalnya lu ngebandingin apa ya yang kayak gitu. Kemarin contoh kayak Kahlenbergi sama Vagans. Ya, Clitocatl Kahlenbergi sama Brachypelma Vagans gitu ya, atau Sericopelma angustum mungkin. Itu juga spesies yang mirip-mirip nih. Kita bicara mirip-miripnya kayak si buhmei versus bicoloratum ini gitu ya. Itu juga sama, Kahlenbergi itu female-nya itu paling cuma sekitar 11-12 cm gitu ya, dibanding Vagans yang bisa gede sampai 15. Padahal secara warna mereka mirip banget gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru atau yang misalnya baru-baru masuk gitu ya, terjun ke dunia tarantula ini juga seringkali ini bisa menipu gitu ya, atau salah artikan. Wah, kirain Vagans kok mahal gitu ya. Soalnya dulu gue pernah lihat kayak gitu, bicoloratum nih. Wih, cakep nih buhmeinya. Ini dikomplain gitu ya. Bukan buhmei, bro. Bicoloratum. Nah, secara harga juga cukup jauh gapnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara pasaran, teman-teman buhmei, teman-teman bisa cek pasaran female-nya yang segede gini gitu ya. Saya rasa sih untuk pasaran kayaknya untuk yang segede gini buhmei udah under sejuta lah ya mungkin, karena memang boleh dikatakan buhmei ini adalah spesies yang common gitu ya, common species. Sedangkan bicoloratum Koaldo jual itu di websitenya tuh, boleh cek nanti kalau teman-teman yang ada minat bicoloratum female belum adult ya, bicoloratum female belum adult itu udah di angka 2,5 juta gitu. Jadi secara harga bicoloratum jauh lebih mahal di Indonesia, tapi kalau secara size dia jauh lebih kecil gitu ya, karena buhmei ini bisa gede. Oke. Ini perbandingan tangan gue, dan buat teman-teman yang udah kenal gue, pernah ketemu gue, tangan gue gede men. Dan dia udah segede gini. karena tinggi gue itu hampir 190 cm guys. Jadi tiap kali kesan pertama orang ketemu gue gede. Leo tuh gede, iya. Nah ini tangan gue udah lebar aja dia bisa hampir full ya tuh. Oke, jadi ini gede sih. Oke, di Bicoloratum kita lihat emang kecil dan memang itu belum full grown ya gitu, belum full tumbuhnya. Oke, nah sekarang kita tadi bahas perbedaannya Bicoloratum sama buhmei gitu ya. Sekarang persamaannya apa sih? Persamaannya juga ada teman-teman, selain tadi warnanya mirip. Terus mereka juga share negara asal. Jadi keduanya itu teman-teman, baik Bicoloratum maupun buhmei berasal dari Meksiko. Oke, makanya common name-nya itu sama nih. Bukan sama, common name-nya tuh mirip. Yang buhmei tadi adalah Mexican Fire Lake, sedangkan yang Bicoloratum adalah Mexican Blood Lake gitu ya, kaki darah. Yang ini kaki api gitu ya, nama common name-nya keren-keren ya. Nah, terus mereka juga share kesamaan lain, yaitu untuk boleh katakan settingan enclosure-nya. Jadi keduanya ini sama-sama terestrial teman-teman. Terus secara bicara humidity, mereka juga settingannya lebih suka kering. Oke, lebih suka kering karena basically dua-duanya nih mirip gitu ya dengan habitat aslinya adalah savana gitu ya, model-model savana desert gitulah, yang bukan kayak padang pasir yang kering banget sih enggak, tapi lebih kayak padang rumput yang memang agak dry gitu ya, secara moist kurang. Oke, jadi mereka settingannya sama, kering. Terus kelembaban juga sama, jadi suhu kelembaban itu sama, mirip-mirip. Mereka akan boleh dikatakan range-nya untuk mereka nyaman itu adalah sekitar 26, 28 kayak gitu derajat Celcius. Jadi suhu-suhu kamar gini masih oke gitu ya, pas buat melihara mereka. Nah, terus selain itu persamaan lainnya adalah tadi udah sama-sama dari Meksiko, sama-sama humidity-nya mirip ya, kurang lebih begitulah ya. Nah, cuman ada satu perbedaan lagi yang gue lupa mention. Perbedaan adalah kecepatan mereka tumbuh atau growth rate gitu ya. Growth rate-nya itu di buhmei itu cenderung medium. Oke, sedangkan Bicoloratum slow growth. Jadi dia boleh katakan tumbuhnya lama. Oke. Nah, gue rasa itu teman-teman. Kalau ada yang mau nanya terkait apa yang gue jabarin, monggo ya langsung ketik aja pertanyaan kalian di kolom komen gitu ya. Nanti gue akan jawab. Oke, sementara ini thank you buat Vicky yang sudah sawer-sawer ya kan. Dan satu lagi siapa nih? Gue nggak kelihatan namanya. Namanya ada banyak bintang-bintang itulah. Jadi gue nggak bisa lihat. Oke, terus itu kan tadi kan gue bicara tentang perbedaan yang istilahnya secara kasat mata gitu ya, bisa kita lihat gitu ya, bisa kita observe, bisa kita ya pokoknya bisa kita perhatikan secara visual lah gitu ya. Tapi apa sih yang bikin mereka benar-benar beda? Jadi kadang-kadang teman-teman kita nggak bisa bedain tarantula jenis tertentu gitu ya hanya dengan visual.
gitu ya. Contoh nih misalnya tarantula itu ada spesies, kadang-kadang dia ada subspesiesnya lagi. Jadi misalnya nih kita bicara kayak katakanlah Selenocosmia javanensis misalnya gitu ya. Javanensis sendiri itu udah spesies. Selenocosmia grenus javanensis spesies, dia bagi lagi jadi 3 subspesies. Jadi dari 3 itu ada subnya lagi gitu ya. Ada yang Brachypetra, ada yang gua nggak hafal. Ya, intinya itu dibagi-bagi itu kenapa? Karena memang ada perbedaan yang secara detail yang mungkin kita nggak bisa lihat secara kasat mata, dan itu harus mungkin lewat mikroskopik gitu ya, istilah kayak gitu. Nah, sama nih. Jadi kalau tadi kita udah bahas Bicoloratum versus Bohme secara garis besar. Bedanya apa? Paling kelihatan, istilahnya lu lihat aja warnanya. Yang satu lebih merah gitu yang Bohme ya. Bohme lebih merah, sedangkan yang ini warnanya agak ke oren-oren doff gitu ya. Yang Bicoloratum tuh agak oren-oren doff. Oke. Ini gua keluarin lagi ya. Moga-moga ini artis baru kita soalnya. Terus gue mau kasih lihat kalian yang soal kaput tadi sih sebenarnya. Kalian mesti lihat ukuran apa yang rahangnya tadi, ini biarpun kecil teman-teman, tapi kaputnya kelihatan beneran gede gitu ya. Dan bahkan cephalothorax ini sebenarnya kalau mungkin kameranya susah nangkap dengan baik, tapi cephalothoraxnya dia ini warnanya lebih mirip ke albiceps, Brachypelma albiceps gitu ya. Cuman kelihatan banget ya kalau dari gue bisa arahin dia ke kamera dengan kondisi mukanya ngadep sini nggak ya? Nggak kelihatan ya guys, nggak kelihatan ya. Jadi tuh yang tadi gue bilang tuh, yang Chelicerae-nya tuh gede banget beneran, ukuran segini aja tuh udah kayak kelihatan banget bahwa Chelicerae-nya tuh kayak menuhin depan mulutnya gitu ya, dibanding Bohme yang tadi. Yang Bohme itu biarpun ukurannya gede tapi Chelicerae-nya masih kayak proporsional. Ini enggak, ini kayak bener-bener emang agak oversize dikit gitu ya. Jadi gede banget, kelihatan banget dari sini aja. Oh ternyata kayak gitu. Terus dia punya kaput tadi yang tempat matanya bernaung itu juga lebih nonjol jauh. Tadi kan gue bilang Bohme itu lebih flat gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat, bentar, gue coba deketin karena nih tumben dia tiba-tiba lagi banyak beranjak. Nggak kelihatan ya di bagian sininya nih. Ini naik banget tuh, lihat nggak? Tadi kayak segitiga, kayak corong gitu ya, kayak corong gitu loh. Jadi itu yang maksudnya tadi gue bilang tentang kaputnya itu gitu ya, bahwa di cephalothoraxnya itu dia agak lebih nonjol gitu, kayak gitu. Terus secara kalau gue bilang soal urticulating setae-nya atau bulunya, gue nggak bisa komen karena ini size-nya lebih kecil gitu ya. Jadi secara bulu mungkin nggak kelihatan lebat fluffy kayak si Bohme tadi gitu ya. Tapi secara bentuk abdomen, ini kalau kasat mata gue ngelihatnya dia lebih kuncup, sedangkan si ini padahal sama-sama gendut ya, abdomennya juga ini lumayan gede. Sedangkan si Bohme agak lebih bulat gitu ya abdomennya. Abdomen tuh perut by the way. Oke, terus kalau dibilang docile, menurut gue sih si Bicoloratum ini jauh lebih docile atau kalem. Oke. Ini gue mau angkat dua-duanya tapi sebenarnya butuh asisten, gue susah kalau angkat satu kali. Dan kalau dibilang side by side comparison juga susah ya. Ini masih ukuran paling cuma 10 cm. Bohme gue udah gede banget gitu kan. Udah 16-an. Jadi gue nggak bisa kasih lihat kalian side by side, tapi thank you buat Ko Aldo. Suka banget. Ini cakep banget asli. Gitu ya, dan ini super duper chill, man. Ini. Tuh kalian kelihatan nggak sih palanya kayak agak nonjol gitu, kayak agak lebih apa ya, yang gue bilang tadi yang kaputnya naik itu masuk gue gitu loh. Terus nah tadi gue lagi mau bahas sebenarnya itu kan tadi bahasa secara gampang yang kita bisa mengerti, tapi sebenarnya kalau secara ilmiah itu cukup banyak gitu ya ternyata perbedaan mereka yang istilahnya kita nggak bisa lihat kasat mata atau mikroskopik lah boleh katakan gitu ya. Jadi dia nggak mau turun. Nggak mau turun, gila nih, jangan sampai overly attached lagi ntar. Yuk turun yuk. Thank you, terima kasih kerjasamanya. Tutup dulu guys. Itu guys. Iya. Oke, yang ini juga kita tutup dulu, biarkan dia beristirahat. By the way, ini Bohme juga dia fresh mold teman-teman, sekitar 2 bulan lalu deh. Jadi kalau teman-teman yang nyimak video gua punya mail gitu ya, mail Bohme, saya siap berbesan dengan Anda gitu ya. Ayo boleh kontak gua, kirim tarantulanya gitu ya. Untuk kontak gua itu gue bisa dihubungin teman-teman di Instagram gua @spider9, jadi Sierra Papa Yankee Delta 3 Romeo 9, oke, Spider9. Cek IG nanti di situ teman-teman bisa lihat kalau mau ngajakin besan, hayu kita join breed gitu ya. Kebetulan saat ini di gua yang udah panen adalah Poecilotheria regalis. Jadi gua lagi adain giveaway di IG gua gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin giveaway Poecilotheria regalis, bukan 1 ekor ya, bukan 1 ekor tapi sekaligus 3 ekor. Jadi pemenangnya nanti akan punya regalis dari gua itu dalam bentuk settingan komunal gitu ya. Komunal isinya 3 ekor. Kalau dirasa wah bang 3 ekor kurang, gua mau lebih, ya beli aja, ntar gua tinggal settingin kan gitu ya. Maunya berapa, mau 13 ekor bisa.
siapin aja dananya gitu ya, mau komunal berapa ekor. Tapi dari gue nanti gue kasih starternya adalah komunal isi 3 ekor. Jadi komunal itu teman-teman artinya tarantula itu bisa hidup berbarengan dalam satu enclosure. Kalau tadi kan kita lihat kan enclosure di belakang gue ini rata-rata soliter gitu ya, kayak cupang gitu ya. Buat teman-teman yang main cupang, rata-rata cupang itu hidupnya soliter atau sendiri. Nah, sama ini juga rata-rata tarantula soliter, tapi khusus beberapa spesies kayak Balfi yang kita udah tahu, sama Poecilotheria adalah Metallica dan Regalis gitu ya. Formosa juga gue pernah lihat itu mereka bisa soliter. Miranda, kalau nggak salah Miranda juga bisa. Gue lupa inget, tapi kayak teman gue ada yang punya komunal Poecilotheria Miranda. Nah, ini teman-teman, saat ini di IG gue masih berlangsung giveaway-nya. Oke, syarat-syarat tinggal baca di sana. Dan gue akan undi secara live. Oke, gue akan undi secara live giveaway-nya, siapa yang menang itu di Instagram gue. So, pastiin teman-teman kalau memang minat nih untuk ikutan giveaway, check out Instagram gue. Pokoknya kalau sampai ini giveaway gue siapin 3 ekor komunal ya, dalam komunal settingan 3 ekor untuk satu orang pemenang. Tapi kalau follower gue nambah 100 orang aja, oke, gue bikin pemenangnya ada 2 dengan masing-masing dapat 3 gitu ya. Oke. Jadinya promo Instagram teman-teman ya. Oke, tadi gue tadi lagi mau bahas sama kalian sebenarnya kan bahasa-bahasa ininya ya, bahasa-bahasa ilmiahnya gitu ya. Nah, kalau gue cek di Arachnoboard, karena ini sebenarnya perbincangan antara kesamaan-kesamaan Aponopelma dengan Bicoloratum tentunya dengan Brachypelma buhmei ini itu sebenarnya udah cukup sering dibahas gitu ya, termasuk salah satu sumber referensi gue adalah Arachnoboard. Nah, di situ tuh sampai ada yang bahasan yang lebih detail dengan bahasa-bahasa yang gue sih roaming bacanya gitu ya, bahasa-bahasa ilmiah gitu ya. Jadi kayak misalnya nih si Aponopelma ini biasanya si male-nya itu bisa stridulate gitu ya, stridulation. Terus ada mereka punya yang namanya Plumosetae on prolateral trochanter atau dan juga di femur atau kakinya. Nah, ini kan bahasa-bahasanya mulai roaming gitu. Jadi gue karena gue sendiri juga gue ngeliatnya nih, aduh kayaknya terlalu berat nih materinya, jadi mendingan gue milih nggak bahas. Satu, kedua juga gue bukan ahlinya di situ gitu ya. Jadi gue cuma mau nunjukin teman-teman perbedaan-perbedaan yang istilahnya simply bisa kita lihat secara kasat mata gitu. Oke. Baiklah, teman-teman sekali lagi ya, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan monggo ya, masih ditanyakan monggo. Kita masih ada waktu untuk live GoPlay ini sekitar 2 menit, silakan. Atau mau tanya topik lain di luar yang tadi gue kasih lihat itu, di luar topiknya buhmei versus Bicoloratum juga silahkan gitu ya. Oke. Di sini juga dikasih tahu bahwa dan tadi sebenarnya kita udah ngalamin gitu ya, bahwa si Bicoloratum ini jarang flick bulu gatelnya gitu ya. Jadi urticating hairnya tuh dia jarang flick gitu ya. Sedangkan buhmei ini boleh dikatakan dia flicker gitu, karena tadi ketika gua mau angkat pun dia udah mulai nendang-nendang. Dan somehow bulu gatelnya itu kalau di gua gitu ya teman-teman ya, kalau lagi gue nggak tahu nih, mungkin kalau gue lagi kurang fit itu bakal berasa banget gatal gitu. Gue bisa garuk-garuk sampai besok pagi di kantor lihat merah-merah gitu ya, kayak ruam-ruam gitu, bisa sampai kayak gitu. Tapi kadang kalau mungkin kondisi lagi fit gitu ya, hampir nggak berasa gitu ya. Jadi ya gatalnya itu nggak sampai ganggu, jadi cuman kayak gue lulus ringan aja hilang gitu ya, gatalnya udah berkurang kayak gitu. Jadi ini kalau kayak gini nih dari tadi gue mulai kalau teman-teman lihat gue mulai gosok-gosok. Padahal sengaja gue pakai kaos agak lengan panjang gitu kan, istilahnya yang bisa nutupin, tapi tetap aja nih mulai tadi mulai gosok-gosok nih, kayaknya ketempelan gue mau bulu gatel. Oke, jadi teman-teman yang buat miara tarantula udah tahu lah ya, kalau New World itu mereka punya bulu gatal, dan itu kalian harus waspada. Karena ada teman gue yang bilang, nggak Le, gue lebih suka Old World, kenapa? Nggak ada bulu gatal, tapi kan venomnya potent gitu kan, venomnya tinggi. Ya nggak apa-apa, semua juga punya racun kan itu, tapi mereka nggak suka bulu gatalnya gitu. Oke, kalau memang teman-teman nggak ada pertanyaan, kalau gitu untuk sesi hari ini gue cukupkan sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join, yang udah sawer, thank you. Semoga sharing gue yang singkat ini tentang Bicoloratum versus buhmei, perbedaannya, persamaannya, teman-teman bisa dapat sesuatu, atau mungkin memang berencana gitu ya, gue mau hunting buhmei, gue mau hunting Bicoloratum, monggo silakan. Mumpung hari ini memang gue dikirimin barangnya dari lapak kaki 8 Ko Aldo, maka dari itu gue sarankan teman-teman tag IG-nya di situ. Kemarin Ko Aldo tuh kalau memang ada orang yang mesen nih teman-teman, dia pakai modelan kayak Google Form gitu segala macam, itu sih keren. Gue baru lihat yang kayak gitu di Ko Aldo sih gitu ya. Jadi ya sambil hitung-hitung promo-promoin Ko Aldo dikit gitu ya. Oke, check out lapak kaki 8, seller terpercaya. Packingnya aja udah beda gitu ya, packingnya niat banget gitu. Gue boleh bilang ini packing yang niat banget. Oke, baik, sekian dari gue teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di episode GoPlay selanjutnya. Sign out, dah.